Oke teman-teman, kali ini kita ada pasien, seorang laki-laki usianya 55 tahun. Pasien sudah terintubasi dari IGD dengan diagnosis akut lung ödem. Dengan monitor saat ini menunjukkan heart rate-nya 165 kali per menit, suatu takikardia dengan tekanan darahnya 100 per 60, dengan saturasinya 99%, on ventilator dengan FiO2-nya 50%. Kemudian dari eko sebelumnya itu diketahui EF-nya 25%, TAPSE-nya 17 mm dengan katup-katupnya dalam batas normal. Kita lakukan EKG 12 lead untuk melihat kira-kira ini iramanya apa. Nah, dari EKG 12 lead kita lihat bahwa QRS rate-nya itu 167 kali per menit. Jadi ini suatu takikardia atau takiaritmia. Suatu takikardi dengan QRS rate lebih dari 150 kali per menit itu kemungkinan besar ya atau hampir pasti itu bukan suatu irama yang berasal dari sinus. Sehingga kita perlu tahu ini kira-kira ini iramanya dari mana atau iramanya apa. Kemudian kita lihat dari QRS-nya itu kesannya reguler. Kesan reguler. Kemudian kita lihat juga durasi dari QRS kompleksnya itu 87 milisecond atau kita klasifikasikan sebagai QRS sempit. Sehingga berdasarkan ACLS ini masuk ke dalam suatu takiaritmia dengan QRS sempit. Nah, kita coba untuk melihat kira-kira ini eh, taki takiaritmia QRS sempit yang eh, disebabkan oleh apa atau iramanya apa. Pertama kita lihat, kita cari gelombang P. Kita cari gelombang P, kita bisa lihat di lead V1. Ini kita lihat di sini sepertinya ada gelombang P ya. Ini gelombang P kecil di sini. P kecil di sini. Dengan QRS rate sekitar 160, sekitar hampir 170, kita memang agak sulit ya untuk mencari gelombang P. Cuman kita bisa lihat di seluruh lead ya, di seluruh lead. Di pasien ini kita lihat memang ada sepertinya ada gelombang P ya. Di sini ada gelombang P satu, kemudian di gelombang T ini ada seperti eh, tonjolan ya. Ini kemungkinan juga adalah suatu gelombang P. Kemudian kita lihat ini kita coba lihat kira-kira berapa rate daripada gelombang P-nya atau atrial rate-nya kira-kira berapa. Dari sini kita lihat bahwa atrial rate-nya itu sekitar satu kotak besar ya atau sekitar 300 kali per menit. Kemudian kita coba analisa juga gelombang P di lead lain ya. Kita coba lihat. Nah, ini coba lihat di gelombang di lead 3 dan AVF. Di sini kita lihat bahwa ini seperti ada gambaran gigi gergaji. Walaupun memang ini kita kadang sulit bedakan ya antara apa ini gelombang P atau gelombang T. Cuman kalau melihat dari posisi gelombang P yang di P1 itu kesannya ini adalah gelombang P ya. Gelombang P ini gelombang P yang ini. Nah, dengan atrial rate sekitar 300-an, kemudian eh, bentuk eh, gelombang P-nya yang seperti gigi gergaji atau sawtooth appearance, maka mungkin gini kita curiga suatu atrial flutter. Dengan atrial flutter dengan gelombang P-nya ada dua, kemudian diikuti oleh QRS-nya satu. Ini kita sebut sebagai atrial flutter 2:1. Cuman ini masih kesan karena uh, QRS-nya sangat cepat, kita terkadang bisa juga salah ya. Jadi untuk itu kita akan coba untuk lakukan adenosintese. Kenapa? Karena kita mau tahu kira-kira ini memang apakah benar atrial flutter atau bukan. Karena kalau di atrial flutter, maka tata laksananya mungkin akan sedikit berbeda. Begitu juga dengan kalau ternyata itu suatu takiaritmia jenis yang lain. Sehingga dengan hemodinamiknya, walaupun ini hemodinamiknya borderline ya, borderline dengan tensi 100 per 60, kemudian saturasinya 99%, terintubasi dan sebelumnya dengan alo. Uh, tapi kita dengan adenosintes itu cukup aman ya, cukup aman karena dengan half life yang cuma beberapa detik, asalkan memang kita sudah ready, sudah siap untuk dengan emergency troli emergency, kemudian obat-obatan emergency, dan kita standby juga alat
DC shock atau defibrilasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan bener clutter berarti dok. Ini harus langsung pakai Pak. Clutter. Oke teman-teman, jadi sesudah kita lakukan adenosin test tadi, kita kesannya memang pasien ini adalah suatu atrial flutter 2:1. Namun tidak berapa lama sesudah kita lakukan adenosin test, pasien mengalami penurunan dengan tensinya turun sampai ke 80/40, sehingga dengan gambaran hemodinamik yang tidak stabil ini, maka kita putuskan untuk lakukan kardioversi pada pasien ini. Sebelum mengkardioversi pasien ini, kita pastikan dulu pasien tersedasi atau sudah on analgetik yang cukup ya. Kebetulan pasien ini sudah on ventilator sehingga sudah dapat midazolam drip dan juga fentanyl drip. Juga kita perhatikan juga pada pasien-pasien dengan atrial flutter itu mirip seperti AF ya, atau atrial fibrilasi. Mana sebelum kita melakukan pertimbangan kardioversi, kita perlu pertimbangkan juga untuk risiko terjadinya tromboemboli ya selama kita lakukan kardioversi, sehingga ada risiko untuk terjadinya stroke atau CVD, sehingga perlu kita berikan antikoagulan secepatnya. Cuman karena pasien ini dengan hemodinamik tidak stabil, maka kita utamakan dulu kardioversinya, dan sudah itu kita akan langsung berikan heparin bolus, kemudian kita lakukan maintenance drip. Nah, dari guideline ESC yang tahun 2019, supraventricular tachycardia, itu pada pasien dengan atrial flutter sama seperti SVT yang lain, itu kita lihat pertama adalah hemodinamic instability. Jika pasien hemodinamiknya tidak stabil, maka kita bisa langsung lakukan kardioversi yang tersinkronisasi. Nah, kita lihat juga bahwa bila pasien ini stabil, maka kita bisa lakukan jika kita inginkan untuk rhythm control, maka kardioversi elektrik itu lebih diutamakan ya, dimana dengan kardioversi yang elektrik itu kita cukup dengan energi yang rendah ya. Ini kita lihat bahwa rekomendasinya kelas 1 ya, dengan low energy synchronized cardioversion. Low energy di sini adalah kurang sama dengan 100 joule. Jadi pada pasien-pasien dengan atrial flutter, kita bisa mulai dengan dosis rendah, yaitu dosis 50 joule, dan biasanya convert dengan kurang dari atau sama dengan 100 joule. Nah, kemudian ini ada jurnal ya, jurnal dari American Journal of Cardiology tahun 1991. Cukup sudah lama ya, cuman ini masih relevan dan masih menjadi referensi dari guideline ESC tersebut ya. Jadi ini jurnal dari dengan autornya Van Gelder ya, mana dia melakukan studi terhadap 246 pasien yang dilakukan kardioversi, dan ternyata tingkat kesuksesannya itu pada pasien dengan atrial fibrilasi itu adalah sebanyak 70%. Sedangkan pada pasien dengan atrial flutter itu 96%. Jadi atrial flutter tingkat kesuksesan daripada kardioversinya sangat tinggi ya, 96%. Kemudian juga dilakukan analisa ya dengan multivariate analisis, kira-kira apa saja yang berpengaruh terhadap kesuksesan dan juga tingkat kekambuhan dari atrial fibrilasi ataupun flutter di kemudian hari. Nah, ini ada satu diagram atau grafik yang cukup bagus ya.
Dimana ini garis yang putus-putus ini adalah grafik untuk atrial flutter, sedangkan garis yang lurus itu adalah untuk atrial fibrilasi. Kita lihat bahwa tingkat kesuksesan daripada kardioversi pada pasien-pasien dengan AF atau atrial fibrilasi itu bergantung pada durasi daripada aritmia tersebut dalam bulan dan juga usia pasien tersebut. Nah, kita lihat bahwa usia di bawah 45 tahun dengan durasinya di bawah 40 bulan itu tingkat kesuksesannya di bawah garis ini itu sekitar 90% untuk AF. Kemudian semakin tua maka tingkat kesuksesan akan menurun. Begitu juga dengan semakin lama dari durasi dari AF-nya itu juga akan semakin kesuksesannya akan semakin turun. Dan ini usia semakin tua itu sampai 70% ya. Dengan durasi yang cukup lama itu juga tingkat kesuksesan makin lama makin turun. Berbeda dengan atrial flutter, itu tingkat kesuksesannya 90% ya, tanpa memandang durasi daripada aritmianya ataupun usia dari pasiennya. Sehingga pada atrial flutter kita utamakan untuk lakukan kardioversi dibandingkan dengan obat-obatan ya. Walaupun kita bisa coba obat-obatan juga. Oke, kita lakukan kardioversi pada pasien ini. Oke, kita akan lakukan kardioversi pada atrial flutter. Kita start 50 joule dulu. 50 joule mungkin. 50 joule. Oke, sync ya. Oke. Nah, synchronize. Oke, ya. Start. Kita charge ya. Sesuaikan dulu ya itunya, apa namanya, sternum sama ininya, apex. Oke. Bentar ya. Oke, kalau oke, I'm clear. Ya. 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 Stop. Oke. Masih ya. Masih. Kita naikin dulu ya. Naikin 100. Udah ya, udah. Oke, ya, coba. Oh, dua ya, siap. Kita charge. Udah 100. Ya, ya, clear. Nah, convert ya. Oke, udah. Oke, ternyata convert dengan 100 joule.